Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membaca serta menerjemahkan hadis-hadis di kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dengan penjelasan yang ringkas yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Mansur As-Saq'ub hafizahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai di hadis yang ke-23 di penomoran kitab ini. Masih tentang siwak ya, masih tentang disyariatkannya siwak dan keutamaan siwak. Baik, kita baca. Penulis di sini Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala membawakan sebuah hadis dari Aisyah, bunda kita yang mulia, ya, radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridhai beliau. Qalat, beliau mengatakan, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr. Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakrin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Abdurrahman bin Abi Bakar ini adalah radhiyallahu ta'ala anhu ya. Beliau adalah sahabat yang mana beliau saudara kandungnya Aisyah. Ya. Saudara kandungnya Aisyah. Pada suatu hari, dan ini adalah momen di mana momen wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, momen akhir hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit parah. Menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abdurrahman ini masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tentunya untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu sedang sakit parah menjelang wafat beliau. Wa ana musnidatuhu ila sadri, kata Aisyah, dan aku adalah sandaran beliau pada dadaku. Ya, artinya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang lemah, yang sakit, ya, bersandar ya pada Aisyah. Ya, bersandar kepada Aisyah. Ya, kepala beliau ada di dada Aisyah, ya, istri beliau. Wa ma'a Abdurrahmani siwakun rotbun yastannu bihi. Ya, sedangkan pada saat itu Abdurrahman, ya, dia membawa siwak yang rotb, yang basah, yastannu bihi, yang beliau bersiwak dengannya. Ya, yastannu di sini maknanya adalah yastaku. Istaka yastaku artinya bersiwak. Ya. Kemudian fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang, ya, melihat Abdurrahman, ya. Ya, abadda di sini maknanya adalah atalan nazara, ya, atalan nazara ilaihi bibasarihi, yaitu beliau memandang memandang Abdurrahman dengan pandangan yang lama, ya, maksudnya itu mengisyaratkan bahwasanya beliau kepengin, ya, jadi beliau memandang ke Abdurrahman yang mengisyaratkan bahwa beliau kepengin siwaknya, bahwa beliau kepengin bersiwak. Kemudian karena mengetahui itu, maka Aisyah fa'akhadtu siwaka, ya, kemudian Aisyah meminta kepada Abdurrahman untuk memberikan siwaknya kepada beliau supaya nanti digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadimtuhu fatayyabtuhu, ya. Atau di sini
faqadamtuhu fatayyabtuhu, ya. Kemudian ya, apa maknanya? Faqadamtuhu fatayyabtuhu, maknanya adalah ya madaghtuhu wa layantuhu lahu kay yaqdiru alaihi hala dha'fihi, ya. Yaitu faqadamtuhu fatayyabtuhu, yaitu aku mengunyahnya, ya, mengunyah siwak tersebut, ya, kemudian aku melembutkannya. Jadi setelah diminta dari Abdurrahman, Aisyah minta siwaknya, kemudian beliau potong, ya, jelas ya, bekas Abdurrahman tadi. Kemudian beliau Aisyah ini mengunyah siwak tersebut, kemudian beliau melembutkannya, ya, supaya bisa dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya bisa dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma rafa'tuhu ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah aku siapkan, tadi aku potong siwaknya, kemudian aku lembutkan, aku kunyah, ya, aku siapkan, kemudian setelah itu aku berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fastanna bihi. Kemudian setelah itu langsung beliau bersiwak dengan siwak tersebut. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak, ya, bersiwak dengan cara yang lebih bagus daripada itu. Ya. Artinya di akhir hayat beliau ini, beliau ingin bersiwak, kemudian siwaknya itu, ya, bersiwaknya itu sangat bagus, kata Aisyah. Ya, paling bagus, kata beliau, ya. Tentunya Aisyah sering melihat Nabi bersiwak, ya, tapi momen ketika menjelang wafatnya ini adalah cara bersiwak beliau yang paling bagus, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau selesai bersiwak, ya, rafa'a yadahu au isba'ahu, kemudian beliau mengangkat tangannya atau jarinya ke atas, summa qala, kemudian beliau bersabda, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, sebanyak 3 kali. Ya, maksudnya adalah, kata para ulama, ya, beliau mengatakan fir rafiqil a'la, yang secara harfiah maknanya adalah bersama orang-orang yang mulia, yang tinggi. Ya, maksudnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikumpulkan, digabungkan bersama Ar-Rafiq Al-A'la, yaitu teman-teman atau orang-orang, ya, ya, yang mulia, yang tinggi di surga. Ya. Beliau mengucapkan itu sebanyak 3 kali, tsumma qadha, kemudian setelah itu beliau meninggal dunia. Ya. Wa kanat taqulu mata baina haqinati wa dzaqinati. Ya, Aisyah menambahkan bahwasanya Nabi SAW meninggal, ya, di antara haqinati wa dzaqinati. Apa itu? Ya, haqinah yaitu adalah asfal batni. Ya, haqinati yaitu asfalu batni. Nabi SAW meninggal dalam dekapan Aisyah, yaitu di antara bagian perut bagian bawah, ya. Dan zaqinati yaitu, ya, sughratu nahri, yaitu bagian leher, ya. Atau bisa didefinisikan di sini, kata ulama, adalah bagian cekungan di antara 2 tulang selangka, ya, di bagian leher sini. Jadi bagian bawah perut sampai leher. Ya. Artinya apa? Artinya Nabi SAW meninggal dalam dekapan, dalam pelukan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, fara'aituhu yanzuru ilaihi. Ya, kata Aisyah menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa beliau menatap Abdurrahman, ya. Wa araftu annahu yuhibbus siwak. Ya.
Dan dari tatapan itu Aisyah sadar bahwasanya Nabi SAW menginginkan siwak, ya, ingin bersiwak. Fakultu akhudhuhu lak. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW, memastikan ya, maukah aku ambilkan untukmu? Fa asyara bi ra'sihi an na'am. Maka beliau mengisyaratkan dengan kepalanya, ya, mengisyaratkan bahwasanya beliau mau, ya, beliau ingin bersiwak. Hada lafzul Bukhari wali Muslimin nahwuhu. Ini adalah lafaz Al-Bukhari dan lafaz Muslim semisalnya. Tapi ini hadis ke-23, ya, menjelaskan kepada kita ya suatu momen, ya, di antara momen-momen wafatnya Nabi SAW, di detik-detik terakhir beliau, ya, meninggalkan kita, meninggalkan para sahabatnya, meninggalkan umatnya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhir hidup beliau, ya. Salah satu momen di antara momen-momen tersebut adalah momen beliau bersiwak. Ya, ketika Abdurrahman datang, kemudian beliau melihatnya, beliau memandangnya, dan pandangan beliau ini menandakan bahwa beliau ingin siwak, ya, ingin bersiwak. Kemudian Aisyah memintanya, kemudian menyiapkannya untuk beliau, kemudian beliau bersiwak, ya. Setelah selesai beliau kemudian setelah itu meninggal dunia. Ya, kemudian kita akan membaca penjelasan dari Fadilatul Syekh di sini. Afadal hadisu, di antara faedah di sini adalah jawazal istiyaki bisiwakil ghairi idza kana la yataqadzaruhu. Ya, hadis ini menunjukkan bolehnya bersiwak dengan siwak orang lain jika tidak merasa kotor atau tidak merasa jijik, ya, dengan siwak tersebut, ya. Tapi ada aturannya, ya, yaitu jangan langsung dipakai, tapi harus dibersihkan dulu, harus dipotong dulu, ya. Ujung siwaknya yang dipakai orang lain itu dipotong, kemudian dibersihkan, ya. Setelah itu baru dipotong sedikit, kemudian dikunyah, ya, baru dilembutkan, baru dipakai. Qala Ibnu Hajar berkata rahimahullah taala, isti'malu siwakil ghairi laisa bimakruhin. Ya. Memakai siwak orang lain, ya, bukan perkara yang dibenci, bukan perkara yang makruh. Illa annal mustahab, ya, ya, kecuali yang disunahkan, ya, yang disukai adalah an yaghsilahu tsumma yasta'milahu. Ya, memakai siwak orang lain dicuci dulu, baru setelah itu dipakai. Wa fihi haditsun an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan terdapat sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yastak, ya, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersiwak, fayu'tini siwaka li aghsilahu, kemudian setelah itu beliau memberikan kepadaku siwaknya untuk aku cuci, fa abda'u bihi fa astaku, ya, kemudian aku memulai dengan bersiwak. Ini dengan siwaknya Nabi SAW, dan Nabi di sini tidak melarang, ya. Ya, jadi Aisyah bersiwak dengan siwaknya Nabi, bekas siwaknya Nabi. Tsumma aghsiluhu wa adfa'uhu ilaihi. Kemudian setelah itu baru aku cuci dan aku kembalikan kepada beliau. Wa hadza dalun ala azimi adabiha. Ya, dalam hadis ini terdapat, ya, dalam hadis ini menunjukkan, ya, betapa mulianya adab Aisyah, wa kabiri fitniha, dan betapa cerdasnya, ya, atau cerdiknya beliau Aisyah. Kenapa? Li'annaha lam taghsilhu ibtidaan. Karena Aisyah diperintahkan untuk mencuci siwak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak langsung dicuci. Ya, beliau pakai dulu,
Ya, tujuannya apa? Hatta la yafutaha al-istishfa'u biriqihi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya mencari berkah ya, dari air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa namanya? Karena air liur Nabi ya air apa namanya? Keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya segala yang berhubungan dengan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, zat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah, mengandung banyak kebaikan, bisa dijadikan obat ya. Bisa untuk menyembuhkan dan seterusnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya berlaku di masa Nabi SAW masih hidup. Ya, hanya berlaku di masa Nabi SAW masih hidup. Ya, beliau minum, kemudian bekas airnya digunakan untuk berobat, cari keberkahannya. Kemudian beliau berkeringat, keringatnya dipakai oleh sahabat untuk ya diambil berkahnya dan seterusnya. Ya, karena diri beliau itu sendiri adalah penuh dengan keberkahan. Summa ghassalathu ta'adduban wa imtisalan. Ya, baru setelah beliau pakai siwaknya, Nabi SAW, setelah itu baru beliau cuci, ya, sebagai bentuk adab yang baik dan juga sebagai bentuk melaksanakan perintah Nabi SAW. Wafil hadisi, dan hadis tersebut juga, di antara faedahnya adalah menunjukkan hubbun Nabi SAW di siwak. Ya, betapa besar rasa cinta beliau, rasa suka beliau kepada siwak. Haitsu lam yadhhal anhu hatta ya fi hadhihi al-halati min asy-syiddati wal marad. Sampai-sampai saking sukanya beliau, saking cintanya beliau bersiwak, ya di kondisi-kondisi yang genting, kondisi-kondisi yang berat seperti ini, sakit berat, kemudian sakaratul maut sudah mau meninggal, ya beliau masih saja ya bersiwak. Ya, beliau masih saja bersiwak. Coba bayangkan ya, betapa cintanya beliau, betapa sukanya beliau sampai di kondisi seperti ini beliau masih sempat bersiwak. Dan betapa pentingnya perkara ini ya. Wa fi halil ihtidar. Ya, dalam keadaan beliau sedang menjemput ajalnya. Ya, demikian penjelasan dari Syekh selesai. Ya, jadi kesimpulannya hadis ini mengandung beberapa faedah, ya, di antaranya bolehnya bersiwak dengan siwak orang lain asalkan bersih ya. Kemudian yang kedua adalah hadis ini menunjukkan betapa besar kecintaan Nabi SAW terhadap siwak ya. Sampai di akhir hayat beliau masih sempat-sempatnya bersiwak. Ya, tentunya dengan mempelajari hadis ini ya kita bisa mengamalkan untuk diri kita pribadi dulu ya, untuk kita bisa sering-sering bersiwak ya, baik itu dengan kayu arok ataupun yang lainnya ya. Ya kita utamakan dengan kayu arok yang biasa untuk bersiwak ya ketika sholat ya, kemudian ketika momen-momen yang penting ya, atau secara umum ya di semua waktu kita sunahkan untuk bersiwak ya. Demikian ya yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.